Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, berkah kudrah dan iradahnya kita semua alhamdulillah masih diberikan jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah masih bisa melakukan hal-hal yang mudah-mudahan mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang senantiasa Rasulullah panjatkan di setiap subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah, di waktu yang banyak sekali kebaikan di dalamnya, kita melakukan sesuatu hal yang memberikan kemudahan, ya Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, al-barakah, ziyadatul khair, senantiasa menambah kebaikan kepada kita semua, baik kebaikan dalam urusan akhirat kita, kebaikan dalam urusan dunia kita. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini di penghujung tahun 2024 kita senantiasa bermuhasabah, ya, muhasabah memeriksa atau menghisab diri kita, ya, selama di tahun ini. Walaupun muhasabah itu memang setiap hari ya harus kita lakukan, tetapi saya dalam hal ini mengingatkan kembali apa-apa saja yang mesti kita lakukan. Nah, di sini ada perintah ya untuk senantiasa bermuhasabah diri, bahwa di antaranya apa yang kita lakukan, ya, bahwa muhasabah itu adalah perintah Allah, ya, perintah Allah. Sudah sangat terkenal dalilnya, yaitu di surah Al-Hasyr, ya, ayat 18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan hendaklah setiap diri memperhatikan ma qaddamat, apa yang sudah diperbuat, lighad, untuk hari esok atau untuk hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi muhasabah ini adalah sifat hamba Allah yang bertakwa, bahwa seseorang yang bertakwa itu adalah mereka yang membawa sebaik-baik bekal, ya. Allah masih ngasih jatah umur kepada kita, ya. Kita harus betul-betul mempersiapkan bekal, ya, bahwa banyak misalnya yang tergelincir pada futur, ya, lemah gitu, ya, ketika melakukan amal solih. Maka dengan muhasabah itu bisa membantu kita untuk menghadapi berbagai rintangan, ya. Nah, bagaimana kita lihat misalnya Maimun bin Mahran, bahwa la yakunul abdu taqiyya, bahwa tidaklah seorang hamba menjadi takwa, bahwa seseorang itu tidaklah bisa menjadi takwa hatta yakuna li nafsihi, sampai dia melakukan untuk dirinya asyaddu muhasabatan. Jadi seseorang itu tidak akan mencapai derajat takwa sampai dia melakukan muhasabah minasyarik asyahih li syarikihi. Jadi harus bermuhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit yang membuat perhitungan dengan temannya. Jadi harus saking bahwa muhasabah itu begitu penting, seseorang tidak akan mencapai derajat takwa ketika tidak melakukan muhasabah. Nah, sehingga bahwa buah manis dari muhasabah itu adalah bertaubat. Jadi ketika kita melakukan muhasabah, maka sudah barang tentu kita sangat
bisa melihat ya dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana mungkin seorang manusia ya bisa melihat dosa dan aibnya tanpa melakukan muhasabah. Jadi yang terlihat itu aib orang lain saja gitu ya. Nah, banyak misalnya di antara kita yang melakukan maksiat, tapi Allah masih memberikan limpahan nikmat ya kepada kita. Misalnya banyak di antara manusia yang melakukan berbagai kemaksiatan, namun Allah masih memberikan berbagai nikmat, bahwa dia tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk istidraj. Istidraj itu kayak kalau di Sunda mah nyungkun ya. Jadi istidraj itu penangguhan menuju kebinasaan, bahwa dalam surah Al-A'raf ya tentang istidraj itu, walazina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, sanasta dari juhum. Nah, kami akan berikan dia istidraj ya. Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, min haitsu la ya'lamun, dengan cara yang tidak mereka ketahui. Bahwa dari ayat tersebut kita takut ya atas peringatan Allah, bahwa kita harus senantiasa mengintrospeksi diri, jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu merupakan bentuk istidraj ya. Nah, jadi dengan bermuhasabah, menghisab, menghitung aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, maksiat yang kita lakukan, nah ini akan menghantarkan kita pada pertaubatan gitu ya. Jangan sampai kita terlambat. An-nadamah taubah. Menyesal adalah artinya itu adalah taubat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bagaimana kita harus senantiasa memuhasabah diri ya. Nah, ini dalam surah Al-A'raf ayat 97 sampai 98. Apakah amina merasa aman ya? Afa amina, apakah merasa aman ahlul qura? Nah, apakah penduduk negeri merasa aman? Ayyatiyahum, dari kedatangan kepada mereka baksuna, siksa dari kami. Nah, bayatan, di waktu malam, wahum naimun, sedangkan mereka sedang tidur. Nah, jadi kita harus senantiasa waspada ya. Allah itu misalnya di sini ya, ketika memberikan baksuna ya, siksa itu terkadang bayatan di waktu malam ya, jangan sampai terlelap gitu ya. Ketika malam itu kita harus senantiasa berzikir, meminta perlindungan terus kepada Allah ya. Terkadang siksa Allah itu turun bayatan di waktu malam, wahum naimun, sedangkan mereka sedang tidur. Tiba-tiba ada banjir bandang, tiba-tiba ada gempa gitu ya. Awa amina ahlul qura, apakah merasa aman ya ahlul qura, penduduk negeri, ayyatiyahum baksuna, kedatangan siksaan kami duha, kadang-kadang di waktu duha ya, waktu matahari sepenggalan naik, wahum yal'abun, sedangkan mereka sedang bermain-main. Nah, ini kita harus senantiasa waspada. Terkadang siksa Allah itu datang duha ya, di waktu duha, wahum yal'abun, sedang bermain-main, sedang melakukan aktivitas ya, dan aktivitasnya yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita juga diingatkan di surah Al-A'raf ayat 99 sampai 100, afa aminu, maka apakah mereka merasa aman? Makrallah merasa aman ya dari azab Allah, fala ya'manu makrallah. Nah, bahwa tidak ada yang merasa aman dari azab Allah ilal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Awalam yahdi, apakah belum jelas, lillazina yarisunal ard, bagi orang yang mewarisi ya suatu negeri ya, di suatu negeri, mimba di ahliha, sesudah lenyap penduduknya, allau nasya, bahwa kalau kami mengendaki, kata Allah, asabanahum bidzunubihim, kami azab mereka karena dosa-dosanya, wa nataba'u ala qulubihim, dan kami kunci mati ya hati-hati mereka, fahum la yasma'un,
sehingga mereka tidak dapat mendengar atau tidak bisa menjadikan pelajaran lagi. Jadi dari beberapa ayat ini ya, mudah-mudahan bisa mengetuk hati kita semua. Nah, bagaimana dengan tadi akibat-akibat ya dari dosa-dosa atau maksiat yang dilakukan, Allah mendatangkan siksaan, baik itu waktu duha ya, waktu duha atau waktu malam gitu ya. Kita harus nantiasa waspada, bermuhasabah, mengingat-ingat ya apa yang sudah kita lakukan. Nah, jadi perintah muhasabah ini tadi ya sudah saya bacakan di prolog tadi, ada dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan dalam memperhatikan nafsun, setiap diri, ma qaddamat, apa yang sudah diperbuat, liwad, untuk persiapan ghad, besok atau hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha tahu dari apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi dalam hal ini adalah perintah ya untuk muhasabah, untuk memperhatikan apa-apa yang sudah kita lakukan ya, untuk kebaikan lagi di masa yang akan datang, bahwa Allah menunjukkan kepada kita ya untuk bermuhasabah ini, bahwa setiap jiwa, setiap diri harus melihat apa yang sudah kita siapkan gitu ya. Ketika malaikat Israel mengambil mencabut nyawa kita gitu ya, bekal apa nih yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Nah, mudah-mudahan dengan muhasabah bisa membantu ya, bahwa barang siapa yang melakukan muhasabah, maka ia akan tahu ketaatan atau kemaksiatan apa yang sudah dia kerjakan. Ketika kita melakukan berbagai ketaatan, kita hamdalah ya, berpuji syukur kepada Allah, hanya Allah yang membantu kita ya bisa melakukan ketaatan gitu. Dan ketika kita melakukan berbagai kemaksiatan, maka mudah-mudahan kita bisa menghentikan ya, bisa meninggalkan kemaksiatan yang kita lakukan itu. Jadi intinya muhasabah itu supaya membantu kita ya untuk istiqomah di jalan Allah gitu ya. Jadi dengan muhasabah itu insya Allah akan istiqomah di jalan Allah. Kalau nanti ya para ulama salaf ya akan menyampaikan, misalnya seperti Umar bin Khattab, bagaimana pentingnya muhasabah. Nah, di sini hadis Rasulullah juga ya menekankan pentingnya muhasabah. Yaitu hadis dari Shaddad bin Aus, radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, bahwa al-qayyis, orang yang cerdas atau orang yang sukses itu, mandana nafsahu, orang yang mengevaluasi dirinya, menghisab dirinya, wa amila, dan beramal, lima ba'dal maut, untuk kehidupan sesudah kematian, wal ajiz, sedangkan orang-orang yang lemah ya adalah mereka yang man atba'a nafsahu, yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna, dan berangan-angan Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga hadis dari Shaddad bin Aus, bahwa ya orang yang cerdas, orang yang sukses itu adalah yang mau gitu ya menghisab atau mengevaluasi diri, apa kekurangan diri, aib-aib apa yang kita punya ya, maksiat apa yang sudah kita lakukan, dari mulai bangun tidur ya sampai beraktivitas di subuh hari, di pagi hari, siangnya gitu ya, sore malam, seperti apa, dievaluasi gitu ya, dan menyiapkan bekal amal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah, orang yang ajiz adalah man asbaha nafsahu, yang mengikuti hawa nafsu gitu ya, dan watamanna ala Allah, dan berangan-angan, ingin ini ingin itu gitu ya. Banyak sekali keinginan hawa-hawa dunia ya yang bisa mengantarkannya pada kebinasaan. Nah, jadi pokoknya kita harus banyak mengoreksi diri. Ketika kita terjerumus pada kesalahan, segera bertaubat kepada Allah ya, karena Allah sangat senang menerima orang yang taubat ya. Dan Allah selalu membuka
tangannya ya di waktu malam untuk menerima tobat manusia ya dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan misalnya di waktu siangnya. Nah, dan Allah juga membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang sudah melakukan kesalahan-kesalahannya di waktu malam. Jadi muhasabah itu begitu penting, sehingga para salaf, kenapa para ulama salaf ya selalu bermuhasabah terhadap diri mereka ya. Nah ini seperti itu, bahwa misalnya ya ada apa, dengan muhasabah itu pokoknya akan melahirkan ya sifat bahwa kita itu merasa selalu dilihat, selalu merasa diawasi sama Allah gitu ya. Dengan muhasabah yang kita lakukan itu bahwa kita akan senantiasa muraqabah, akan senantiasa merasa bahwa Allah itu melihat dan sedang mengawasi kita gitu ya. Karena kita tahu kan innallaha khabirum bima ta'malun. Sehingga semangat untuk berbuat ketaatan gitu ya, bahwa dan merasa takut ketika ingin melakukan berbagai kemaksiatan gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua ya memiliki sifat seperti ini, merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala dengan muhasabah-muhasabah yang kita lakukan. Kemudian nah ini Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah menyampaikan tentang pentingnya muhasabah. Hasibu, hisablah ya, introspeksi kalian itu ya, hasibu anfusakum, introspeksilah kalian qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian dihisab ya di hari kiamat gitu. Wa tazayyanu, dan berhias dirilah kalian lil aradil akbar, untuk menghadapi penyingkapan yang besar yaitu hisab. Wa innama yakhiful hisab, sungguh hisab itu pada hari kiamat nanti yakhifu ya, ringan, yaumal kiamat, pada hari kiamat, ala, bagi orang yang manhasaba, bagi orang yang senantiasa menghisab dirinya, nafsahu, dirinya, fid dunia, yaitu ketika di dunia. Nah, jadi ketika sekarang kita di dunia rajin ya untuk mengintrospeksi diri, maka insya Allah nanti di hari kiamat hisabnya itu menjadi hisaban yasiro ya, hisab yang mudah, hisab yang ringan, karena man hasaba nafsahu fid dunya, selalu menghisab dirinya ketika di dunia gitu ya. Misalnya ya Allah tadi bangun tidur terlewat misalnya aktivitas ini, atau ya Allah kenapa tadi misalnya tilawah yang kita baca itu kenapa cuma segini misalnya. Pokoknya terus introspeksi ya, introspeksi diri. Nah kemudian dan di sini kita diingatkan ya bahwa dalam surah Toha, wa man a'rada, barang siapa yang berpaling, al-zikri, dari peringatanku, fa innalahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Pokoknya barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah ini ya, dari maksiat, dari dosa itu kehidupan menjadi donka, yang menjadi sempit, dan Allah akan kumpulkan orang yang seperti ini menjadi buta nanti di yaumil akhir. Karena itu bermuhasabahlah ya, bahwa misalnya di pemerintahan, kita juga secara pribadi ya, kemudian pokoknya muhasabah, mengevaluasi baik kita sebagai individu atau sebagai masyarakat gitu ya. Nah bahwa dalam surah Al-A'raf kita diingatkan, walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk negeri ya, amanu, mereka itu beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Nah ini janji Allah ya, ketika dalam sebuah masyarakat ya, amanu, semuanya beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lafatahna, pasti kami akan limpahkan, kami bukakan, alaihim, kepada mereka, barokatin, berkah, minas sama, dari langit, wal ard, dan bumi,
Walakin kazzabu, tetapi mereka malah mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, jadi muhasabah juga bukan hanya sifatnya pribadi saja ya, tapi masyarakat secara komunal gitu ya, bahwa di sini kan Allah sudah menjanjikan kalau saja di suatu negeri itu semuanya beriman, semuanya bertakwa, pasti Allah akan turunkan berbagai berkah ya, berbagai kebaikan baik dari langit ataupun di bumi. Tetapi kenyataannya manusia itu memang kazabu, mereka itu kebanyakan mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, dan ini ya secara individual kita juga diperintah ya di surah Al-Hasyr untuk memperhatikan apa yang sudah kita perbuat sebagai persiapan bekal di hari kiamat. Nah, jadi muhasabah itu bertobat yaitu adalah satu paket ya. Nah, ini keduanya tidak bisa dipisahkan karena tobat itu adalah peninjauan juga atau koreksi terhadap perbuatan atau sikap diri sendiri yang sudah dilakukan dengan nadamah, rasa penyesalan. Jadi sepaket antara muhasabah dan bertaubat. Watubu ilallah, dan bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an, seluruhnya ya, ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung gitu. Nah, ini innallazina taqau, sesungguhnya orang yang bertakwa, idza massahum, apabila ditimpa kepada mereka ta'ifum minasyaitan, waswas ya dari setan, tazakkaru, mereka langsung ingat sama Allah, faizahum mubsirun. Nah, jadi ini bagi orang-orang yang maka mereka memperhatikan ya kesalahan-kesalahan apa yang sudah mereka perbuat. Nah, ini bahwa muhasabah itu adalah untuk islah ya, untuk memperbaiki diri, bahwa kita mengintrospeksi, membuka mata tentang kelemahan kita, kekurangan-kekurangan apa ya, untuk nanti untuk diperbaiki ya, lil islah. Mengintrospeksi misalnya bagaimana tentang perencanaan sebelum melakukan sesuatu supaya kesalahan yang serupa tidak terulang. Sebagai seorang hamba ya, manusia diwajibkan untuk memposisikan kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Mengintrospeksi diri bahwa nanti semua yang diperbuat anggota badan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak gitu ya. Nah, jadi bahwa dalam surah Yasin kita diingatkan, al-yauma, pada hari ini, nakhtimu, kami tutup ya, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aidihim, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan memberi kesaksian kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dulu mereka lakukan, mereka usahakan. Nah, jadi bahwa nanti di hari kiamat itu mulut kita akan dikunci ya, ditutup. Yang bicara itu adalah aidihim, tangan ya, kaki yang akan memberi kesaksian ya, apa-apa saja yang sudah dilakukan. Nah, nanti tangan bilang nih, tangan sudah melakukan apa saja, kaki dilangkahkan kemana saja gitu ya. Nah, nanti yang akan menceritakan itu aidihim, tangan-tangan, dan arjuluhum gitu ya, dan kaki yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan muhasabah juga kita akan menghindari berbagai macam kesombongan. Nah, jadi kan muhasabah itu kita fokus ya pada kekurangan diri kita sendiri ya. Ya Allah, misalnya masih banyak waktu itu dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Kekurangan diri kita itu masih belum istiqomah, misalnya masih punya rasa hasud ketika orang lain mendapatkan kebaikan, misalnya hati kita belum bersih gitu ya. Kemudian masih banyak lagi kekurangan diri kita, misalnya kita masih masih banyak ada bohong-bohongnya misalnya. Banyak sekali kekurangan-kekurangan diri yang ada dalam diri kita. Nah, jadi dengan muhasabah itu pokoknya sibuk mencermati kesalahan diri ya, ketimbang memvonis kesalahan orang lain. Nah, jadi apa saja dalam kekurangan-kekurangan diri kita.
Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Jadi jangan kamu mengatakan dirimu suci gitu ya. Merasa kita itu sudah bersih, merasa kita sudah solih misalnya. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian mengatakan dirimu suci, wa a'lamu biman ittaqo, bahwa dialah Allah yang paling tahu tentang orang yang bertakwa itu siapa gitu ya. Nah, bahwa dalam surah Al-Baqarah kita pun diingatkan, am hasibtum, apakah kalian mengira antadkhulul jannah, bahwa kalian itu mengira akan masuk surga, walama ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian masalul ladzina khalau min qablikum, bahwa masa iya gitu ya kalian mengira bahwa akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan ya, sebagaimana halnya orang yang dulu sebelum kamu dikasih cobaan gitu ya, bahwa masathum al-ba'sa, orang-orang dulu itu mereka ditimpa ba'sa ya, malapetaka gitu ya, dikasih wadorro ya, kemadorotan, kesengsaraan gitu ya, bahwa sebelum masuk surga itu orang-orang zaman dulu ya sama Allah dikasih cobaan masathum al-ba'sa ya, dengan malapetaka, wadorro, dengan berbagai kesengsaraan, wazulzilu, dan digoncangkan ya dengan berbagai macam cobaan, hatta yaqula rasul, sehingga berkatalah Rasul, walazina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, yang bersamanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Ala, ingatlah, inna nasrullah qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah ini bahwa termasuk mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang senantiasa memuhasabah diri kita ya, terutama dari dosa-dosa yang kita lakukan ya, dan kita pun untuk senantiasa bermuhasabah, bertaubat dan menyegerakan, Allah akan menyegerakan pertolongannya bagi orang-orang yang bermuhasabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hari ini apakah kita sudah bermuhasabah ya? Sudahkah kita bermuhasabah bahwa amalan yang harus kita lakukan itu memperbanyak muhasabah ya, memperhatikan amalan diri kita ya, dan meninggalkan kalau berupa kejelekan ya, dan terus mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi bahwa kita ya tadi yang sudah disampaikan di atas bahwa al-qayyis, mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang senantiasa menundukkan jiwanya ya, wa amila lima ba'dal maut, senantiasa beramal untuk menyiapkan kehidupan setelah kematian. Jadi para ulama intinya sudah sepakat bahwa muhasabah itu wajib ya, wajib muhasabah terhadap apa yang sudah dilakukan yang lalu dan amal apa yang akan dilakukan nanti gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bentuk-bentuk muhasabah itu diantaranya bentuk-bentuk muhasabah itu yang pertama adalah memuhasabah terhadap amal-amal wajib ya, bahwa dalam melakukan kewajiban syariat, nah ini misalnya ini lebih tinggi kedudukannya daripada meninggalkan keharaman, karena melakukan kewajiban itu adalah tujuan pokok. Nah, makanya seseorang harus memuhasabah ya dengan memperhatikan amalan-amalan wajib. Kalau amalan-amalan wajib kita masih ada kekurangan gitu ya, maka kita perbaiki. Bisa memperbaikinya itu bisa dengan mengulangi gitu ya, jika memang diperlukan, atau menambah amalan-amalan amalan sunnah gitu ya, dan penyertanya misalnya. Nah, jadi misalnya kita di bagaimana sholat kita misalnya, oh ternyata sholatnya masih banyak melamunnya gitu ya, oh ternyata dalam sholatnya itu bacaan fatihahnya juga belum sesuai gitu ya, makharij sifat hurufnya juga belum sesuai, tajwidnya juga enggak misalnya. Nah, kita lihat memuhasabah amalan-amalan wajib. Jadi ketika ada kekurangan harus segera diperbaiki ya. Tadi memperbaikinya bisa dengan mengulangi atau memang menambah dengan amalan-amalan sunnah gitu ya, atau penyertanya. Jadi kita mendapati ya Allah ternyata sholat kita masih seperti itu, maka semakin semangat melakukan sholat sunnahnya gitu ya. Bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan
muhasabah jiwa yang pertama kali dilakukan adalah tentang amal kewajiban. Jika ada yang kurang dalam menunaikannya, maka hendaknya mengulangi atau memperbaiki. Misalnya zakat kita apakah seperti apa, saum kita misalnya, kemudian pokoknya ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah muhasabah terhadap perkara yang diharamkan gitu ya dalam syariat misalnya. Apakah kita masih melakukannya misalnya, apakah jika kita masih terjerumus riba misalnya, maka kita harus membersihkannya, harus bismillah meninggalkannya gitu ya. Misalnya jika kita masih mengambil hak orang lain misalnya, maka segera kembalikan misalnya. Ternyata dulu kita pernah pinjam ini nih, maka segera kembalikan. Kalau kita pernah menggunjing orang lain misalnya, pernah menggibah, pernah merendahkan atau menghina seseorang, maka segera minta maaf gitu. Segera minta, ya Allah misalnya kita sering menggibah ini nih, maka segeralah minta maaf dan mendoakan kebaikan. Nah, kalau jika misalnya kita berbuat maksiat misalnya, misalnya masih senang melihat film-film yang mengumbar aurat misalnya, maka hal ini wajib bertaubat dan wajib menyesalinya. Dan tentu saja bertekad untuk tidak mengulanginya ya, disertai dengan memperbanyak amal soleh ya untuk menghapus dosa. Karena dalam surah Hud kita diingatkan juga, innal hasanat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu yudhibnas sayyiat, akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah dari perbuatan yang melalaikan. Kita harus mengintrospeksi diri ya, apakah kita masih sibuk dengan hal-hal yang melalaikan misalnya, berbagai tontonan misalnya, walaupun tidak termasuk haram misalnya, apakah kita masih sibuk dengan hal-hal yang membuat kita lalai misalnya, maka hendaklah kita banyak mengisi waktu dengan berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, pokoknya berbagai ketaatan kita dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah terhadap perbuatan anggota badan misalnya, apa yang kita lakukan dengan kedua kaki kita, apa yang sering dilakukan oleh tangan kita gitu ya, telinga kita sering memperdengarkan apa, mata kita sering melihat apa, lisan kita misalnya. Dan harus memperbaiki dengan menggunakan semua anggota badan ini untuk ketaatan kepada Allah dan meninggalkan berbagai maksiat. Lisan kita gitu ya, apa yang kita ucapkan, kemudian tangan kita, kaki kita gitu ya, telinga kita, apa yang sering kita dengar. Kemudian yang kelima adalah muhasabah terhadap niat. Nah, apa yang kita inginkan dengan amal kita gitu ya, apa yang ada dalam niat kita gitu. Nah ini misalnya hati ini ya kadang mudah bolak-balik ya misalnya, sehingga harus betul-betul meluruskan niat itu, harus terus gitu ya, betul diulang-ulang untuk terus diperbaiki. Kadang kan kita berniat ingin dipuji orang lain misalnya, ingin diapresiasi orang lain misalnya. Ini dia dalam a'malul qulub, dalam masalah hati, dalam masalah niat ya, kita harus memuhasabah juga niat kita gitu. Apa yang kita inginkan misalnya dari amal yang kita lakukan ini gitu ya, apa yang ada dalam niat kita itu misalnya. Jadi untuk muhasabah masalah niat ini sesuatu yang berat, sesuatu yang susah, dan ini karena hati kita kan bolak-balik, sumyal kolbu ya. Kenapa dinamain kolbu? Karena litaqallubi, karena berbolak-balik. Jadi butuh kesungguhan, butuh effort yang luar biasa supaya kita terus memperbaiki niat kita misalnya. Nah, mudah-mudahan renungan kita hari ini, sudahkah kita bermuhasabah, sudahkah kita istiqomah untuk bermuhasabah ya. Marilah memperbanyak muhasabah dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah atau taufik ya kepada kita semua untuk dibimbing terus gitu ya. Dari 24 jam ini disisihkan waktu untuk bermuhasabah misalnya. Dari 24 jam ini apakah 10 menit sebelum tidur misalnya kita konsisten. Ya Allah, tadi bangun tidur misalnya ada amalan yang terlewat gitu, amalan sunnah Nabi yang terlewat misalnya. Nah tadi yang 5 hal tadi ya, mulai dari menghisab amal yang wajib, apakah kita sudah bagus ya amalan wajib kita, kemudian apa-apa yang diharamkan, apakah masih terjebak melakukan ya, kayak masih melakukan riba atau yang lain-lainnya misalnya.
Kemudian dari hal-hal yang melalaikan walaupun tidak masuk kategori haram gitu ya, nonton misalnya ya, atau dalam hal-hal yang ya hal melalaikan misalnya kayak tontonan-tontonan atau permainan-permainan misalnya. Muhasabah terhadap seluruh anggota badan kita misalnya dari mata kita dipakai apa gitu ya. Kemudian muhasabah terhadap niat, dan ini adalah sesuatu yang harus terus menerus dilakukan. Ya Allah, tadi kita berniat apa melakukan ini misalnya. Ya Allah, hari ini tangan saya misalnya apa yang kita lakukan dengan mata gitu ya. Hari ini ternyata banyak melihat misalnya di internet, walaupun kita tidak sengaja ada perempuan yang mengumbar aurat atau lain sebagainya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja renungan kita hari ini. Pokoknya mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ya untuk melakukan muhasabah introspeksi diri ini. Pokoknya kita konsistenkan, mau waktunya setelah asar atau sebelum tidur atau waktu senggang kita, yang jangan sampai dari 24 jam yang Allah berikan itu tidak sama sekali melakukan muhasabah introspeksi terhadap diri kita dari 5 hal yang tadi ya, hal yang wajib, hal yang haram, anggota badan kita dipakai untuk apa gitu ya, dan niat kita ya senantiasa kita luruskan terus ya, muhasabah dari hal-hal yang gaflah, yang melalaikan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Penti yang sudah menyampaikan materi tentang muhasabah. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan muhasabah dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi lebih baik. Di antara doanya bismillahirrahmanirrahim, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan dari Allah untuk menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian subuh ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallah.